Bapak, Ibu, sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini bersama saya Pendeta Alexander Philip akan membawakan kita dalam renungan pagi. Dan pada saat ini sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya, marilah kita memohon pimpinan Roh Kudus Tuhan untuk memimpin kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di sorga, hari ini kami bersyukur dan berterima kasih atas segala kemurahan dan kebaikan Tuhan yang senantiasa Tuhan nyatakan bagi hidup kami. Di pagi hari ini kami boleh dibangunkan kembali. Kami percaya ada kekuatan yang baru, ada penyertaan, terlebih ada berkat-berkat-Mu yang akan Engkau sediakan bagi kami. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kami dapat mempersiapkan diri kami dengan baik. Pimpin dan tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu. Biarlah hikmat daripada Allah senantiasa memampukan kami untuk mengerti firman-Mu hari ini dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab untuk kita pada hari ini yaitu dari kitab Perjanjian Baru, Wahyu pasal 12 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Di bawah 3 perikop. Perikop yang pertama, perempuan dan naga. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit. Dan lihatlah, seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10. Dan di atas kepalanya ada 7 mahkota, dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Perikop yang ketiga, naga dikalahkan. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya, tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Dan naga besar itu, si ular tua, yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Perikop yang ketiga, nyanyian kemenangan. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita, dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Sekian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini tema firman Tuhan berjudul keselamatan dari Tuhan. Dalam kitab Wahyu hendak memperlihatkan keadaan umat Tuhan dan penglihatan, terutama menyangkut akhir zaman. Saudara-saudara sekalian, dikisahkan pada akhir zaman kuasa jahat akan menindas umat yang setia pada ajaran Yesus Kristus. Tetapi pada akhirnya kejahatan itu akan dihancurkan dan umat beriman akan diselamatkan. Penulis kitab Wahyu adalah seorang hamba Tuhan yang bernama Yohanes. Ia berada di Pulau Patmos sebagai seorang buangan karena ia dalam tugasnya menyampaikan firman Allah dan kesaksiannya tentang Kristus.
Nah, saudara-saudara sekalian, dalam kitab Wahyu pasal 12 ini kita melihat apabila kalau kita baca nas yang telah kita baca tadi, kita dapat melihat suatu penglihatan yang bisa dikatakan adalah kisah kelahiran atau kedatangan Tuhan Yesus. Seorang perempuan yang berselubungkan matahari dan bulan, di bawah kakinya sedang mengeluh kesakitan karena hendak melahirkan. Namun dalam firman Tuhan hari ini dikisahkan ada naga berkepala bertanduk 10 berdiri di depan perempuan itu yang mau menelan anak yang hendak dilahirkan itu. Nah, saudara-saudara, ketika anak itu lahir, langsung dibawa kepada Allah dan ke tahtanya. Selanjutnya terjadilah peperangan di sorga, yaitu peperangan antara naga yang adalah gambaran dari iblis, di mana iblis dikalahkan oleh malaikat-malaikat Tuhan. Namun akhirnya naga itu beserta malaikat-malaikatnya juga akhirnya tidak bisa bertahan dan akhirnya dilemparkan dan kalah. Saudara-saudara sekalian, apa makna dan maksud firman Tuhan hari ini? Penulis kitab Wahyu mengimani bahwa penderitaan yang dialami oleh orang percaya pasti suatu saat kelak akan berakhir dengan nyanyian kemenangan. Orang-orang percaya dan setia kepada Tuhan akan bersukacita di surga kekal. Melewati firman Tuhan hari ini, Yohanes hendak menguatkan orang-orang percaya, baik pada saat itu, bahkan juga bagi kita di zaman sekarang, agar setiap orang yang hari ini mengalami pergumulan, mengalami kesusahan dalam mempertahankan imannya, terkadang mengalami berbagai macam penderitaan. Ada yang mengalami aniaya, penderitaan, bahkan pembunuhan. Melalui nas firman Tuhan hari ini juga mengingatkan kita bahwa di balik suatu hal yang terjadi dalam hidup kita, ada Allah yang bertindak untuk senantiasa berperang, untuk melawan kuasa-kuasa jahat yang ingin mengganggu kehidupan anak-anaknya, yang ingin mengganggu kehidupan umatnya. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kita semua. Tuhan Yesus Kristus adalah Raja yang berkuasa, yang datang untuk menyelamatkan kita, yang mau taat dan setia kepadanya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, memang hidup ini diwarnai dengan yang namanya penderitaan. Kita tidak bisa menghindar dari semuanya itu. Penderitaan manusia bisa juga tampak dalam kegelisahan, ketakutan, dan juga tangis. Tetapi firman Tuhan mau memberikan harapan baru bagi kita semua hari ini, bahwa suatu saat akan ada langit dan bumi yang baru, yaitu kemenangan, kelepasan, kelegaan, pemulihan, dan juga harapan yang kekal bagi setiap orang-orang yang percaya di dalam Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, kita menyadari dunia yang penuh derita ini suatu saat akan lenyap. Begitu juga dengan setiap pergumulan yang kita hadapi hari ini. Saudara-saudara sekalian, namun di tengah-tengah dunia yang penuh derita ini, tentunya kita menyadari iman kita akan terus diuji. Apakah kita tetap setia, bertahan, ataukah meninggalkan Tuhan? Sejauh manakah hari ini kedalaman iman kita kepada Tuhan? Adakah di saat-saat sulit kita sungguh-sungguh makin mengandalkan Tuhan hari ini? Karena itu, tetaplah saudara-saudara sekalian tetap teguh dan tekun dalam iman. Tetaplah setia dan bersukacita, karena kita memiliki pengharapan dan keselamatan yang datangnya daripada Tuhan. Kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Ia menjaga dan melindungi kita. Berharaplah dan andalkanlah Dia sampai akhirnya kita beroleh kemenangan. Tuhan menyertai, memberikan kekuatan, dan juga selalu memberikan kita kemenangan dalam segala perkara hidup ini. Tuhan Yesus memberkati kita melewati firman-Nya. Amin. Sidang jemaat, marilah kita berdoa. Bapa, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Engkau adalah Allah yang senantiasa memberikan keselamatan, kemenangan, pemulihan bagi setiap orang-orang yang hari ini setia dan percaya kepadamu. Hari ini kami menyadari bahwa pergumulan hidup, penderitaan tentunya adalah datangnya dari sebuah yang namanya untuk tujuan menguji apakah benar-benar hari ini iman kami tetap kuat, apakah kami tetap setia ketika permasalahan itu datang. Tuhan, pada saat hari ini
Terkadang iblis bisa menggoyahkan iman kami. Terkadang iblis bisa membuat kami bimbang dan akhirnya mau meninggalkan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, ajarlah kami tidak melakukan hal yang demikian. Ajarlah kami untuk tetap setia taat kepada Engkau. Karena pada saatnya Tuhan akan melepaskan kami, dan setiap pergumulan suatu saat kelak akan berakhir ketika orang itu senantiasa selalu mengandalkan Tuhan. Tuhan Yesus, pada saat hari ini, apapun pergumulan kami, apapun hambatan, apapun juga setiap permasalahan hidup kami dalam menjalani iman kekristenan kami, ajarlah kami untuk tetap setia dan tekun di dalamnya. Biarlah kami percaya dan selalu mengandalkan Roh Kudus Tuhan, sehingga apapun yang terjadi, kami percaya semuanya itu ada penyertaan Tuhan di dalamnya. Tuhan Yesus, pada saat hari ini, kami mau serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kau lihat kehidupan kami masing-masing, ya Allah. Biarlah kiranya kekuatan, kesehatan, dan juga iman pengharapan yang teguh, sukacita damai sejahtera daripada Allah, Tuhan taruhkan itu di dalam hati dan hidup kami. Berikanlah kami kemampuan untuk menjalani hidup kami dengan baik dalam setiap tugas, pekerjaan, dalam setiap usaha-usaha yang kami jalankan. Baik kami yang masih hari ini studi, kami dalam masa-masa pendidikan, itu juga kami yang sudah berumah tangga, bahkan kami juga menjalani hidup kami sebagai orang-orang percaya. Berkatilah kami Tuhan dalam setiap bidang kami masing-masing, dalam sisi kehidupan kami. Berkatilah juga setiap bisnis, usaha dan pekerjaan kami, agar selalu diberikan berkat rezeki keberhasilan yang menyertai di dalamnya. Berkatilah studi kami agar kami juga menjadi anak-anak Tuhan yang diberikan kepintaran, hikmat, ketekunan, dan juga keberhasilan dalam kehidupan kami di masa-masa yang akan datang. Diberkatilah rumah tangga kami Tuhan, agar biarlah rumah tangga kami selalu bahagia, diberikan kerukunan, kedamaian, diberikan iman yang teguh, sehingga dalam setiap perjalanan hidup kami tahu Tuhan, Engkaulah yang menjaganya, Engkaulah yang selalu melindungi kami selalu. Berikanlah selalu Tuhan pada saat ada kesembuhan bagi kami yang sedang dalam keadaan sakit. Berkati obat-obatan, makanan, minuman, sehingga melewati itu semua, bahkan perawatan yang diberikan dapat mendatangkan mujizat dan pemulihan yang datangnya daripada Tuhan. Berikanlah jalan keluar bagi kami hari ini yang mengalami permasalahan hidup. Tolonglah kami untuk tidak mudah berputus asa, melainkan biarlah semangat dan pengharapan yang datangnya daripada Tuhan, itulah yang membuat kami tetap teguh, tetap kuat menjalani hidup ini. Terima kasih Tuhan, inilah seruan dan doa kami dan seluruh kehidupan kami. Apapun yang menjadi keinginan hati kami hari ini, Engkaulah yang mengetahuinya. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan sepanjang hari ini ke dalam penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin.